Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Faris dari channel FreezeMath. Oke, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan, dimana dalam materi ini akan saya jelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung. Apa saja kak sifat-sifat operasi hitung? Saya akan bahas 3 sifat operasi hitung, yaitu 1. Sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Oke, langsung kita menuju sifat yang pertama dulu ya. Untuk sifat komutatif, sifat komutatif juga bisa disebut dengan sifat pertukaran, dimana sifat pertukaran ini kita akan menjumlah penjumlahan dan perkalian. Dan ini sudah saya sediakan contoh ya, nanti saya kerjakan. Untuk contoh yang pertama yaitu 10 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 10. Kita coba dulu, 10 dikali 5 berapa? 50 kan hasilnya. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, cocokkan hasilnya. Ini disebut sifat komutatif. Oke, langsung kita ke contoh yang nomor 2. Untuk contoh yang nomor 2, kita sama caranya. Kita sediakan dulu yang kiri dan yang kanan terlebih dahulu supaya kita tahu bahwa sifat ini sama. Yang penting sifat komutatif itu penjumlahan dan perkalian, hanya untuk itu ya. Oke, langsung kita cari aja hasilnya. 12 tambah 28 sama dengan 40. Kan ini yang sebelah kiri ini 40 jawabannya. Untuk yang sebelah kanan 28 ditambah 12 sama dengan 40. Nah, sama kan jawabannya. Itulah yang disebut sifat komutatif. Sebelum ke sifat asosiatif dan sifat distributif, saya akan jelaskan tentang bagaimana yang pertama kali dikurung untuk penjumlahannya. Apakah kurung dahulu untuk penjumlahannya, apakah kali dahulu, bagi dahulu, tambah dahulu, dan kurang dahulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penjumlahan pertamanya ya. Untuk penjumlahan yang pertama kali dihitung yaitu saya akan beri 5 kata ya, yaitu kucing kurung, kurung, kurus diambil kata huruf pertamanya yaitu kali, banyak bagi, tumbuh tambah, kutu kurang. Kalau ada kurung atau yang disebut ini loh, ini kan buka kurung sama tutup kurung, itu kan biasanya mengapit angka-angka kan, misalnya kurung dari 8 tambah 2 gitu kan biasanya. Nah, itu kalau ada angka yang diapit oleh kurung, itu dijumlah terlebih dahulu yang nomor pertama. Nah, kalau misalnya ada angka yang dikali sama angka yang dibagi, itu kita jumlahkan nomor 2. Misalnya kok gak ada kurungnya, lah berarti yang kali sama bagi kita pertama kali untuk menjumlahkannya. Terus yang ketiga yaitu tambah sama kurang. Ini terakhir ya menjumlahkannya. Misalnya tidak ada kurung sama kali sama bagi, ya ini langsung tambah langsung dikurang gitu ya. Langsung kita masuk ke sifat kedua yaitu sifat asosiatif, dimana sifat asosiatif ini juga disebut sifat pengelompokan. Sifat asosiatif itu penjumlahan sama pengurangan, sama kayak sifat komutatif. Oke, kita langsung jawab ya ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Untuk contoh yang pertama sama kedua ini, yang ini loh ya. Oke, langsung kita kembali ke sifat yang kedua, dimana sifat yang kedua ini adalah sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Kita langsung jawab ke contoh yang pertama dari sifat asosiatif. Nih,
7 tambah kurung 3 tambah 5 tutup kurung. Itu sama dengan yang pertama. Ayo, yang pertama tadi apa? Kucing kurung. Nah, berarti kita menjumlahkannya itu kurung terlebih dahulu. Dimana kurung terlebih dahulu jadinya begini, 7 ditambah 3 tambah 5 berapa? Ya 8 ya, 8. Terus 7 tambah 8 sama dengan 15. Nah, sama kan? Langsung kita pengelompokannya dari 7 buka kurung 7 tambah 3 tutup kurung tambah 5. Langsung kita jumlahkan. Masih ingat tadi ya, kurung terlebih dahulu, terus penjumlahan berikutnya. Dimana kurung ini jumlahnya adalah 7 tambah 3 sama dengan 10 tambah 5 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, sama kan? Ya. Langsung kita masuk ke contoh kedua ya. Contoh kedua ini ada buka kurung 10 dikali 4 tutup kurung dikali 2 sama dengan buka kurung 10 dikali buka kurung 4 kali 2 tutup kurung. Langsung kita bacakan ya menurut sifat asosiatifnya dan menurut penjumlahan pertamanya. Langsung kita ke nomor 2. 10 dikali 4 tutup kurung dikali 2 tutup kurung lagi. Ingat ya. Dan sama dengan buka kurung 10 dikali buka kurung 4 dikali 2 tutup kurung ya. Loh, Kak, apakah bisa nanti sifat asosiatif itu ditambah sama dikali? Nggak boleh. Misalnya ada ini operasi hitungnya itu ditambah sama dikali. Oh, nggak boleh. Berarti nanti menuju sifat distributif ya, bukan sifat asosiatif. Ini khusus untuk penjumlahan dan perkalian. Maksudnya setiap soal atau setiap inilah itu harus ditambah atau dikali. Tidak ada langsung double sifatnya ya. Apa operasi hitungnya nggak boleh double. Gak boleh misalnya tambah sama kali, itu gak boleh, harus tambah sama tambah, selain kali ya sama kali ya. Oke, langsung kita jawab saja ke nomor 2. Dimana ini kan ada buka kurung 10 dikali 4 tutup kurung dikali 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 10 dikali buka kurung 4 dikali 2 tutup kurung. Nah, Kak, siapa yang pertama kali dijumlah? Ya yang kurung dulu. Di mana yang kurung dulu, Kak? Ya ini 10 kali 4 sama 4 kali 2. Karena ini kan termasuk buka kurung sama tutup kurung yang luar. Ya 10 ini kan ada di luar ya, tutup kurung sama buka kurungnya. Ya 10 ikut kurung yang terakhir, maksudnya begitu. Nanti lebih kompleks lagi. Jadinya begini, kita ikuti perjalanannya menghitung saja ya. Ini kita buat kurung lagi. Nah, gini. Nanti 10 dikali 4 sama dengan berapa? Ayo. Ya, benar. 40 dikali 2 sama dengan berapa? 40 dikali 2 sama dengan 80. Nah, langsung ini 10 ya, langsung masuk. 4 dikali 2 berapa, Kak? Ayo berapa? Ayo 4 dikali 2. 4 dikali 2 yaitu 8. 10 dikali 8 berapa, Kak? Ya 10 dikali 8 sama jawabannya 80. Nah, kedua contoh ini sama ini kan sama ya. Itu termasuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, tolong nanti saya akan beri soal supaya
buat latihan buat adik-adik supaya bisa mengerti dan lebih paham lagi. Kalau belum mengerti silakan ulang video ini sampai mengerti ya. Oke, langsung kita ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya yaitu sifat distributif atau sifat penyebaran. Loh, apa kak sifat penyebaran? Ya, nanti saya jelaskan ya. Untuk sifat distributif atau sifat penyebaran ini harus perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian terhadap pengurangan ya. Langsung kita jawab saja contoh yang pertama supaya lebih paham lagi. Untuk contoh yang pertama yaitu kan 5 dikali K kurung 3 tambah 2 tutup kurung sama dengan 5 dikali 3 tambah 5 dikali 2. Loh, maksudnya apa kak sifat distributif itu atau sifat penyebaran itu? Yang saya belum jelaskan tadi ya, cuma menjelaskan perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan saja ya, yang saya tadi jelaskan. Ini saya akan menjelaskan untuk terhadap contohnya. Kan tadi sifat distributif itu perkalian terhadap penjumlahan. Lah ini contohnya perkalian terhadap penjumlahan. Sini untuk perkalian terhadap penjumlahan untuk di kiri sama dengan. Nah ini kita sebar menjadi 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 2. Tadi misalnya operasi hitungnya beda, kita sebar kita menggunakan sifat distributif. Makanya saya tidak memperbolehkan kalian menggunakan sifat asosiatif sama sifat komutatif, karena sifat komutatif dan sifat asosiatif itu harus ya wajib satu operasi hitung. Misalnya kalau tambah ya tambah aja, kalau kali aja. Kalau misalnya tambah sama kali atau kali sama kurang itu termasuk sifat distributif atau sifat penyebaran ya. Oke, langsung kita jawab saja. 5 dikali buka kurung 3 tambah 2 tutup kurung. Dimana buka kurung dulu, kurung dulu yang kita jumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini 5 kali, ini turun ya, 5 kali. 5 dikali 5 sama dengan 25. Pinter. Nah, untuk yang di kanan sama dengan ini kita sebar menjadi 5 dikali 3 tambah 5 dikali 2. 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 10. 15 tambah 10 sama dengan ayo berapa? Nah benar, yaitu 25. Sama ya jawabannya 25. Nah inilah sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, langsung kita masuk ke contoh nomor 2 ya. Nah ini sifat distributif yang perkalian terhadap pengurangan. Langsung saya tulis soalnya dulu ya. Nah sudah saya tulis soalnya. Kita sama ya caranya terhadap yang contoh nomor 2 ini, sama terhadap perkalian sama terhadap pertambahan itu sama caranya, cuman beda operasi hitungnya ya. Kalau kali kan sama tambah itu sama caranya dengan kali sama kurang. Itu tetap jawabannya pasti berbeda karena kurang kan sama tambah. Kalau tambah kan kayak ditambah ya, kalau dikurang ya dikurang gitu kan ya. Langsung kita jawab nomor 2. 5 dikali kurung 4 min 1 yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? 3. 5 kalinya ini turun jadi 5 dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan berapa? 15. Pinter. Nah langsung ke bagian kanan dari sama dengannya ya, yang 5 dikali 4 dikurangi 5 dikali 1, yang di kurung-kurung 2 kurung ini ya.
5 dikali 4 itu sama dengan berapa? 20 ya, 20. Terus 5 dikali 1 sama dengan berapa? 5. Nah ini kurungnya terakhir ya, kurung terakhir tadi penjumlahannya harus terakhir. Untuk 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Nah cocokkan jawabannya. Itulah sifat-sifat operasi hitung. Ada 3 ya, sifat komutatif atau pertukaran dengan perkalian dan penjumlahan. Yang kedua sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang bisa dijumlahkannya adalah perkalian dan pertambahan. Kalau sifat distributif atau sifat penyebaran, harus ada yang dijumlahkannya itu ya adalah perkalian terhadap pertambahan dan atau perkalian terhadap pengurangan ya. Nah inilah pertanyaannya ya buat latihan soal. Ini tolong kalian jawab ya. Soalnya ini buat latihan kalian supaya tambah paham. Kalau misalnya belum paham, tolong kalian putar-putar kembali video yang saya upload ini. Alhamdulillah sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kritik atau saran silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bisa.